Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Harapannya baik ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Miss Indah akan melanjutkan pembahasan materi dari materi yang Miss Indah sampaikan sebelumnya, yaitu tentang Indonesia pada masa praksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Sebelum kalian menonton lebih lanjut, silahkan kalian menyiapkan buku tulis kalian masing-masing dan silahkan untuk dicatat poin-poin yang penting. Selamat menyaksikan. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. A. Kerajaan Kutai. Kutai merupakan kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Pendiri kerajaan Kutai adalah Kudungga. Kemudian digantikan putranya yang bernama Asmawarman. Disebut sebagai Wamsakarta, artinya pembentuk keluarga. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, yang merupakan putra Aswawarman. Raja Mulawarman memberikan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana Diwa Peraka Keswara. Hal ini ditulis dalam yupa yang dikeluarkan pada masa itu. B. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat sekitar Bogor dengan rajanya yang terkenal, yaitu Raja Purnawarman. Wilayahnya meliputi Banten sampai perbatasan Cirebon. Berikut mengenai kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari dua sumber. Yang pertama, berita dari Cina yang ditulis oleh Fa Hien, yaitu pemerintah dinasti Tang dan Sung menyebutkan sebuah kerajaan Tolomo. Kerajaan itu beberapa kali mengirimkan utusan ke Cina. Kerajaan yang dimaksud Tolomo adalah kerajaan Tarumanegara. Catatan Fa Hien bertuliskan, ia kembali dari India ke negeri Cina melalui jalur laut dan singgah di bandar Tarumanegara. Di bandar-bandar itu telah ditemukan masyarakat yang telah memeluk agama Hindu. Bukti yang kedua, sumber dalam negeri berupa 7 buah prasasti yang berasal dari Tarumanegara. 5 buah diantaranya ditemukan di daerah Bogor, Jawa Barat. Sebuah prasasti ditemukan di Desa Tugu, daerah Cilincing, Jakarta Utara. Sebuah lagi ditemukan di Lebak, Banten. Prasasti-prasasti tersebut antara lain prasasti Citarum, prasasti Kebun Kopi, prasasti Jambu, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, prasasti Lebak, dan prasasti Muara Cianten. Yang C. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang, berdiri pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar antara 3 kerajaan yang ada di Sumatera. Bahkan Sriwijaya dapat dianggap sebagai negara nasional pertama yang ada di Nusantara. Adapun prasasti-prasasti Sriwijaya yang ditemukan di dalam negeri adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur dan Karang Berahi, dan Prasasti Palas Pasemah. Prasasti yang ditemukan di luar negeri adalah Prasasti Ligor di Semenanjung Malaya. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim besar dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Adapun faktor-faktor pendorongnya adalah Palembang terletak di muara Sungai Musi, letak Sriwijaya sangat strategis, dan runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam Selatan memberi keluasaan kepada Sriwijaya untuk mengembangkan kekuasaannya di laut. Di samping sebagai pusat perdagangan, kerajaan Sriwijaya juga berperan sebagai pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Di Sriwijaya, agama Buddha Mahayana dijadikan agama resmi. Pada abad ke-13 Masehi, kerajaan Sriwijaya mulai mengalami keruntuhan atau kemunduran. Faktor penyebab kemunduran Sriwijaya antara lain yang pertama, faktor alam, di mana kota Palembang semakin jauh dari laut akibat pengendapan lumpur yang dibawa oleh Sungai Musi dan sungai-sungai lain.
Yang kedua, faktor ekonomi, di mana pendapatan Sriwijaya dari pajak semakin berkurang karena kapal dagang yang datang ke Palembang juga berkurang. Yang ketiga, faktor politik, dikarenakan perekonomian Sriwijaya yang semakin lemah menyebabkan Sriwijaya tidak mampu mengkontrol lagi daerah kekuasaannya, sehingga mereka berusaha melepaskan diri. Yang keempat, faktor militer, yaitu Sriwijaya mendapat serangan militer dari kerajaan lain, diantaranya adalah serangan pasukan Dan Mawangsa pada tahun 992 Masehi dari kerajaan Kolamandala pada tahun 1023 Masehi, 1030 Masehi, dan 1068 Masehi. Serangan Raja Kertanegara atau Singasari dalam ekspedisi Pamalayu pada tahun 1068 Masehi dan pendudukan oleh Majapahit sekitar tahun 1377 Masehi. Yang D. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah. Sumber yang menerangkan kerajaan Mataram adalah beberapa prasasti, yaitu prasasti Canggal, prasasti Balitung, prasasti Kalasan, prasasti Kelurak, dan prasasti Karangtengah. Pada akhir abad ke-8, dinasti Sanjaya mulai terdesak oleh dinasti Sailendra. Daerah-daerah kekuasaan Sanjaya adalah Jawa Tengah bagian utara, sedangkan kekuasaan Sailendra di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Nama-nama Raja Mataram kuno dari dinasti Sailendra adalah yang pertama, Raja Banu memerintah tahun 752 Masehi sampai 775 Masehi. Yang kedua, Raja Wisnu memerintah tahun 775 Masehi sampai 782 Masehi. Yang ketiga, Raja Indra memerintah tahun 782 Masehi sampai 812 Masehi. Yang keempat, Raja Samaratungga memerintah tahun 812 Masehi sampai 833 Masehi. Yang kelima, Raja Pramodawardhani memerintah tahun 933 Masehi sampai 856 Masehi. Puncak kejayaan dinasti Sailendra dicapai pada masa pemerintahan Raja Indra. Pengganti Raja Indra adalah Raja Samaratungga yang berhasil membangun Candi Borobudur. Untuk melindungi kedudukannya, Samaratungga mengadakan perkawinan politik antara Pramodawardhani dengan Ratai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Perkawinan ini ditentang oleh Baraputra Dewa, anak Samaratungga yang lain. Candi peninggalan dinasti Sanjaya meliputi Candi Prambanan, Kompleks Candi Dieng, Candi Gedong Songo, dan Candi Pringapur. Adapun candi-candi peninggalan dinasti Sailendra meliputi Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Sari, Candi Pawon, Candi Ngawen, dan Candi Kalasan. Yang E. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang Kamulan. Raja Airlangga dengan dibantu Empu Barada membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri atau Panjalu yang beribu kota di Kediri dan Kerajaan Jenggala yang beribu kota di Kahuripan. Pembagian kerajaan bertujuan untuk menghindari terjadinya perang saudara. Dalam perkembangannya, Kerajaan Kediri mengalami kemajuan lebih pesat dari Kerajaan Jenggala. Raja-raja yang pernah memerintah Kediri antara lain Jayaruwarsa, Bameswara, Jayabaya, Swaswara, Aryaswara, Kameswara, dan Kertajaya. Kemudian F. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok. Ada beberapa pendapat tentang asal-usul Ken Arok. Salah satunya adalah mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak seorang petani dari Pungkur. Raja-raja yang pernah memerintah Singasari adalah pertama, Ken Arok pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Yang kedua, Anusapati dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Yang ketiga, Toh Jaya yang memerintah pada tahun 1248 Masehi. Yang keempat, Ranggawuni yang memerintah tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Dan yang kelima, Kertanegara yang memerintah pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Pada masa pemerintahan Kertanegara, Singasari mencapai puncak kejayaannya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi runtuhnya kerajaan Singasari antara lain, yang pertama, Kartanegara lebih memperhatikan urusan luar negeri sehingga tidak menyadarinya bahaya yang datang dari dalam negeri. Yang kedua, Singasari lemah karena banyak pasukan yang dikirim ke luar negeri. Yang ketiga, Kertanegara terlalu berbuat baik terhadap lawan-lawannya. Yang keempat, Kartanegara terlalu percaya akan kekuatan dan kesetiaan pengikutnya. Yang kelima, serbuan Raja Jaya Katuang dari Kediri pada tahun 1292 Masehi. Yang G, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia yang terletak di Jawa Timur dan berdiri sekitar tahun 1293. Adapun beberapa raja yang pernah memerintah kerajaan Majapahit adalah yang pertama Raden Wijaya yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309. Yang kedua ada Jaya Negara yang memerintah pada tahun 1309 sampai 1328. Yang nomor 3 ada Tribuana Tunggadewi yang memerintah pada tahun 1328 sampai 1350. Yang keempat ada Hayam Wuruk yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1389. Dan Wikramawardhana. Kerajaan Majapahit terkenal dengan Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada yang diangkat menjadi Patih Mangkubumi di Majapahit. Sumpah itu berisi tentang semangat untuk menyatukan Nusantara. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran setelah pemerintahan Hayam Wuruk berakhir. Hasil-hasil karya sastra yang terkenal antara lain Kitab Negara Kertagama yang disusun oleh Empu Prapanca, Kitab Sotasoma disusun oleh Empu Tantular, dan Kitab Arjuna Wiwaha disusun oleh Empu Kanwa. Hasil-hasil bangunan yang terkenal diantaranya Candi Panataran dan Candi Tikus. Materi yang selanjutnya tentang peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Yang pertama, A. Tentang arsitektur atau seni bangunan. Arsitektur yang pertama adalah candi, yang seperti kalian pernah lihat dan sering lihat kalau kalian pernah mengunjungi Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Nah, itu adalah bentuk bangunan yang berupa candi. Kemudian candi itu berfungsi sebagai apa, Miss, pada zaman dulu? Candi yaitu bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan abu jenazah seorang raja. Peninggalan candi yang bercorak Hindu diantaranya ada Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Gebang, Candi Gopolo, dan Candi Ijo. Peninggalan candi yang bercorak Buddha diantaranya Candi Sari, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Bubrah, Candi Borobudur, dan lain-lain. Yang kedua ada stupa. Stupa yaitu bangunan yang berkaitan dengan agama Buddha. Beberapa di antaranya ada dua. Yang A yaitu Datu Garbha, menyimpan peninggalan keramat Buddha Gautama. Yang B ada Chaitya, tempat untuk memperingati kejadian penting dalam kehidupan Buddha Gautama, misalnya Stupa Borobudur dan Stupa Kalasan di Yogyakarta. Yang ketiga ada Arca, yaitu patung yang dibuat dari batu yang dipahat menyerupai bentuk manusia ataupun binatang. Misalnya Arca Joko Dolok di Surabaya dan Arca Amogapasa. Fungsi arca adalah sebagai media untuk menjalankan semedi, perhiasan bangunan, dan sebagai patung kuburan yang ditempatkan di dalam bilik candi. Kemudian yang keempat ada wihara, yaitu tempat tinggal para biksu yang dibuat dari kayu, misalnya wihara yang pernah diduga berada di dekat Stupa Kalasan. Yang kelima, keraton, yaitu rumah tempat tinggal ratu atau raja. Misalnya keraton kuno Majapahit yang terkenal di daerah Trowulan, Mojokerto. Yang keenam, petirtaan, yaitu tempat pemandian suci yang sering digunakan oleh kalangan istana kerajaan. Yang ketujuh, ada gapura, yaitu bangunan yang berupa pintu gerbang yang beratap serta berdaun pintu. Dan ada yang menyerupai candi yang terbelah dua. Misalnya saja
Ada Gapura di Belahan dan Gapura Waringin Lawang di Trowulan, Jawa Timur. Yang kedelapan, ada pertapaan, yaitu bangunan yang dicerukkan pada suatu gua batu dan difungsikan sebagai tempat tinggal para pertapa. Misalnya Gua Selomangleng yang terletak di Kediri dan Gua Gajah di Dedulu, Bali. Materi selanjutnya tentang persebaran agama Islam di Indonesia. Yang A, dari jalur perdagangan, yaitu para pedagang dari Gujarat Arab dan Persia yang berbulan-bulan di Indonesia berinteraksi dengan pedagang, raja, bangsawan, dan masyarakat setempat sambil menyebarkan agama Islam. Yang B, melalui perkawinan. Banyak memberikan pengaruh kepada keluarga non-muslim, apalagi jika keluarga muslim memiliki kedudukan yang lebih kuat. Yang C, pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di mana para pemuda dididik agama secara intensif dan mandiri. Dan setelah kembali ke daerahnya, mereka berdakwah dan menjadi guru ngaji. Yang D, melalui kesenian, yaitu dilakukan melalui pertunjukan wayang, sekaten, grebek, maulud nabi, debus, dan sebagainya yang dipadukan dengan ajaran Islam atau bersamaan dengan Hari Besar Islam. Berikut ini kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Yang A, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Berdiri pada abad ke-13 dengan raja pertama Sultan Malik As-Saleh atau Merah Silu. Sultan Malik As-Saleh wafat pada tahun 1297. Kemudian beliau digantikan oleh putra-putranya yaitu Sultan Muhammad, Sultan Ahmad, Sultan Zainal Abidin. Kerajaan Samudra Pasai dapat berkembang pesat karena kerajaan Sriwijaya mulai lemah. Letaknya strategis di tepi Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional dan mempunyai komoditi ekspor yaitu lada. Yang B, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera, tepatnya Aceh Utara. Pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim atau nama lainnya adalah Ali Muhayyad Shah. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, pedagang Islam pindah berdagang di Aceh, sehingga Aceh ramai. Barang dagangan di Aceh adalah lada. Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1936 yang dapat meluaskan wilayah sampai ke Malaya atau Malaysia. Perluasan wilayah dapat digunakan untuk menguasai perdagangan dan penyebaran agama Islam. Yang C, Kerajaan Demak. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah yang dibantu oleh para wali. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa dan rajanya yang pertama adalah Raden Patah. Demak dapat berkembang maju disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, letaknya yang strategis di daerah pantai sehingga mudah berhubungan dengan dunia luar. Yang kedua, menguasai beberapa pelabuhan yaitu Jepara, Tuban, Gresik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada sungai sebagai penghubung dengan daerah pedalaman atau asal barang perdagangan atau asal barang dagang. Yang keempat, runtuhnya kerajaan Majapahit yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha. Kemudian yang D, ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1586 sampai 1601. Sutawijaya diangkat menjadi raja yang bergelar Panembahan Senopati. Pada masa pemerintahannya banyak pemberontakan, tetapi semua dapat dipadamkan. Setelah meninggal, beliau dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pengganti Sutawijaya yaitu yang pertama, Mas Jolang Panembahan Sedokrapya pada tahun 1601 sampai 1613. Yang kedua, Sultan Agung atau Raja terbesar Mataram Islam. Yang ketiga, Amangkurat yaitu pada tahun 1645 sampai 1677. Yang keempat, Amangkurat II Adipati Anom pada tahun 1677 sampai 1702. Yang nomor 5 ada Amangkurat III Sunan Mas pada tahun 1702 sampai 1708.
Yang keenam ada Amangkurat IV atau Paku Buwono. Yang ketujuh, Hamengkubuwono yang pertama. Selanjutnya ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Fatahillah atau Paletehan yang kemudian diserahkan pada Hasanuddin pada tahun 1552. Banten berkembang pesat disebabkan oleh letaknya yang strategis dan sebagai sumber dagang atau lada, sumber dagangnya adalah lada dan beras. Raja-raja yang pernah memerintah Banten antara lain Hasanuddin pada tahun 1556 sampai 1570, Panembahan Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580, kemudian Maulana Muhammad pada tahun 1580 sampai 1596. Kemudian ada Abdul Mufakir pada tahun 1596 sampai 1651. Kemudian ada Abdul Fattah Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682 dan Sultan Haji pada tahun 1682 sampai 1687. Kerajaan Banten mengalami kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Banten menjadi mundur karena ditekan Belanda dan pemberontakan dari rakyat yang dipimpin Kiai Tapa, Ratu Bagus Buang, dan lain-lain. Pada tahun 1687, Banten jatuh ke tangan VOC. Yang F, ada Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Ki Kuwu Cirebon, atau nama lainnya adalah Walang Sungsang, tahun 1478. Yang kemudian mengangkat keponakannya menjadi Sultan Cirebon yang bernama Syarif Hidayatullah, yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Cirebon mengalami kemajuan yang pesat. Sepeninggalannya beliau, Cirebon terpecah menjadi Kasultanan Kanoman dan Kasepuhan. Yang G, Kerajaan Banjar. Pendirinya adalah Pangeran Samudra atau Sultan Suryanullah. Perdagangan menjadi nadi ekonomi kesultanan yang berupa emas, manik-manik, dan kapur barus. Penyebaran agama Islam di Banjar atau Kalimantan dilakukan oleh penghulu Demak, atau nama lainnya adalah pemuda Banjar yang belajar agama ke Demak. Yang terakhir ada Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar didirikan dari gabungan dua kerajaan yaitu Goa dan Talo dan beribu kota di Sombaupu, di mana Raja Goa adalah Daeng Manrabia atau Sultan Alauddin menjadi Raja Goa Talo atau Raja Makassar. Sedangkan Raja Talo, Daeng Matoaya atau Sultan Abdullah menjadi Mangkubumi atau Patih. Sultan Alauddin digantikan Sultan Muhammad Said, kemudian Sultan Muhammad Said digantikan putranya yaitu Hasanuddin. Pada masa Sultan Hasanuddin, Makassar mengalami kejayaan. Hal itu disebabkan 3. Yang pertama, letak strategis antara Malaka dan Maluku. Pelabuhan Sombaupu atau pelabuhan transit. Kemudian yang C, perdagangan maju atau kerajaan maritim. Peninggalan sejarah bercorak Islam. Yang A, seni bangunan. Seni bangunan terdiri atas masjid, menara masjid, dan juga keraton. Masjid memiliki arti sebagai tempat sujud, yaitu tempat umat Islam mendirikan sholat. Ciri-ciri masjid pada awal penyebaran Islam diantaranya atas masjid bujur sangkar dan bertingkat-tingkat mirip dengan candi atau pura. Mimbarnya berbentuk bunga teratai, ukiran hiasannya berupa motif hewan atau tumbuhan, dan di depan serambi terdapat kolam atau parit. Masjid biasanya dilengkapi dengan bangunan menara, diantaranya berbentuk mirip candi. Terakhir yaitu keraton yang merupakan adalah tempat raja melakukan kegiatan kerajaan. Keraton merupakan peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang mempunyai corak kombinasi, yaitu bercorak seni Hindu, Islam, dan seni setempat. Berikut di samping Miss Endah beri contoh bentuk bangunan masjid yang masih mengadopsi atapnya mengadopsi bangunan stupa ya, yaitu bangunan Hindu-Buddha. Ini adalah Masjid Agung Demak. Dan yang B, selanjutnya ada seni rupa dan seni sastra. Peninggalan seni rupa pada masa Islam adalah berupa nisan dan kaligrafi. Nisan adalah tonggak
dari batu atau kayu sebagai tanda meninggalnya seseorang. Contohnya nisan Fatimah bin Maimun di Leran, Gresik. Kaligrafi adalah seni tulisan Arab indah yang biasanya merupakan rangkaian dari ayat-ayat suci Al-Quran. Seni kaligrafi di Indonesia banyak terdapat pada nisan makim, gapura, keraton, dan masjid. Adapun seni sastra peninggalan sejarah Islam di Indonesia berisi tentang ajaran Islam dalam berbagai bentuk seperti babat, hikayat, syair, dan suluk. Berikut Miss Endah sertakan bentuk atau contoh kaligrafi yang seperti Miss Endah jelaskan tadi ya.